MU. Tiap minggu main kayak asu. Kalah terus. Imbang rasa kalah, sekarang kalah beneran 4-1 dari Newcastle. Gue sampai ubanan coy. Gue kira Altay Bayindir bakal step up ya, gantiin Andre Onana. Tapi lebih buruk coy. Ini mereka latihan gak sih? Hah? Gaji lu gede. Ini kelihatan kayak anak-anak lawan pemain profesional, tau gak? Dan Amorim, gue mau nyalain lu juga gak bisa. Kenapa? Gue gak sepakat dengan fans MU yang tolol yang lainnya itu nyalain Amorim. Hari Kamis ini ada pertandingan lebih besar daripada Newcastle lawan Lyon, second leg di Old Trafford. Jadi harus pasang lah yang namanya Bayindir, Lindelof, Eriksen, Harry Amas. Harus dipasang lah, rotasi. Tapi wancur banget ini. Itu kalau nggak ada dua kesalahan dari Masraoui sama Bayindir, kayak paling kita cuma kalah 2-1 men. Dan kalau tendangan Joshua Zirkzee masuk ya 2-2 lah. Tapi apa mau dikata, kita nggak bisa ngerubah hasil skor. Pusing men. Lindelof tuh gajinya 120.000 loh per minggu. Dan lu udah dikasih kesempatan kayak gini, nggak step up sama sekali bro. Seolah lu ngejar pemain tapi nggak ada tackling. Kasian tuh Harry Amas, Leny Yoro, anak bocil-bocil itu lu kasih contoh kayak gitu, mampus men. Itu kalau backnya Harry Maguire aja atau Deli, dia hajar itu Harvey Barnes. Dihajar itu Harvey Barnes. Kasian gue lihat Dalot, Masraoui, Bruno, capek men. Garnacho. Dan sekarang Joshua Zirkzee cedera hamstring. Dan ini bisa jadi dia nggak akan main sampai dengan Mei pertengahan men. Karena ini hamstring yang kedua dalam selama karir dia. Kalau lu hamstring baru pertama, lu 2 minggu sembuh. Tapi kalau udah pernah hamstring, terus kejadian lagi hamstring, lama recovery-nya. Ototnya pasti bermasalah itu. Kalau hamstring terus-terusan. Terus mau jadi apa kita lawan Lyon nanti ngandelin Rasmus Højlund, striker UFC men, gelut aja di lapangan. Ini pemain bola apa pemain sumo sih gue bilang. Semuanya salah men. Tapi beban kesalahan itu ya ada di pemain. Loh bang, tapi kan manajer yang pilih pemain itu. Iya, manajer yang pilih pemain itu karena ada pertandingan di hari Kamis yang lebih gede. Hadiahnya lebih gede, bisa lah main di Champion. Kita bisa bikin nangis tim kayak Chelsea, Brighton, Aston Villa, Fulham. Bayangin kita peringkat 13-14 tahun depan main di Champion. Nggak adil banget kan? Itu kalau menang bro. Kalau enggak ya sampah bro. Kalau mau nyalain Glazer, Ineos, ya emang dari dulu udah salah mereka berdua. Jim Ratcliffe, Joel Glazer, tai semua. Lu ngelon Rashford nggak ada gantinya, lu ngelon
Jadon Sancho nggak ada gantinya, ngelon Lord Anthony nggak ada gantinya, ngelon Malaysia nggak ada gantinya. Lu pakai bocil-bocil, terus lu disuruh menang dan menang. Ya ngigo aja lo, nggak usah jadi fans MU. Di sini gue berbeda pendapat dengan kebanyakan orang. Orang bilang tim ini sampah, tim ya. Yang ngasih perjanjian lah yang sampah. Duit gede, kontrak panjang, apa-apaan. Udah 8 tahun Lindelof di sini tuh. 8 tahun. Kalah banget sama Harry Maguire. Maguire masih bisa bounce back. Lindelof men, dari dulu kayak gitu. At least kalau kamu bukan pemain fisikal, lu harusnya berani tackling lah, ambil resiko lah. Malu banget hari ini. Malu, tapi juga gue sadar kalau lu mainin Lindelof, Eriksen, sama aja lu main 8 pemain atau 9 pemain. Ketambahan Bayindir yang ternyata kacau mainnya. Pantesan dia gak bisa bersaing dengan Andre Onana yang juga bapuk. Karena memang Amorim udah gak ada pilihan, masa harus ngandelin Tom Heaton. Umurnya udah 39 atau 40. Sedih gue men. Gak habis pikir. Belum lagi kejadian ketika Harry Amas, anak bocil, gulat sama Fabian Schär. Gak ada tuh senior yang bantuin. Gak kayak dulu zaman Gary Neville dibully. Yang datang tuh ngebantuin ada Roy Keane, ya kan? Ada Cantona. Ini gak ada yang bantuin. Dibiarin aja gulat. Dan yang ngebantuin siapa? Cuma satu, Leny Yoro. Sama-sama bocil umur 19. Terus mana senior-senior kayak Lindelof, Eriksen? Gak garang sama sekali. Kita gak ada. Budaya-budaya MU udah luntur, dimana senior harus bisa membantu junior untuk berkembang, bukan malah ditarik menuju lembah terdalam sebuah kegagalan. Ini bukan yang gue kenal tim ini, tapi gue sebagai fans, gue masih berharap, masih mendukung hari Kamis do or die melawan Olympique Lyon. Kita boleh lupain pertandingan lawan Newcastle dibantai 4-1. Tapi jangan pernah lupa musim depan kalau ada duit belanja, kalau nggak ada jual aja semua, mainin bocil aja nggak apa-apa. Gue muak dengan pemain-pemain yang bergaji besar, udah tua, nggak ada effort, tidak ada yang namanya etos kerja yang baik, ngasih contoh ke anak-anak muda, nggak ada. Semoga Cido Obi Martin bisa jadi opsi menemani Rasmus Højlund. Kita nggak bisa ngandelin Rasmus Højlund 90 menit melawan Olympique Lyon, bahkan sampai adu penalti pun gue yakin. Ini pemain udah jatuh banget mentalnya. Wallahi, semoga Allah bisa memberikan keajaiban buat setan merah di Europa League. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol like, share, dan tulis di kolom komentar apa prediksi lo ketika MU pertandingan hidup mati melawan Olympique Lyon. Saya Widhi Sasong undur diri, salam sepak bola.